Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nur Fatika. Panggil saja Fatika dengan NIM 112210710. Nah, video kali ini Fatika akan mempersembahkan untuk tugas tugas ujian akhir semester, yaitu semester 7, mata kuliah berpikir kritis di kelas MA 22C15 yang diampu oleh Ibu Langgeng. Baik, persoalan yang kali ini beliau berikan kepada kami, kepada aku, kepada saya, Merpatika, bahwasanya ada seorang manajer operasional yang bernama Rina yang menjadi seorang manajer operasional di perusahaan logistik bernama Mau Maju. Jadi ia memimpin sebuah tim yang bertugas atau bertanggung jawab kepada ketepatan waktu dalam pengiriman barang. Nah, jadi dalam suatu periode penilaian kinerja, Rina menghadapi beberapa problem atau menghadapi beberapa persoalan dalam kondisi jadi ada salah satu anggota tim senior yang dia itu bekerjanya itu kurang profesional, jadi sering terlambat dalam waktu pengiriman laporan, dalam menyelesaikan laporan. Namun ia dekat secara personal dengan atasan. Kemudian yang kedua, ada seorang atau karyawan anggota dari tim junior yang ia itu bekerjanya itu sangat baik, profesional lah. Namun ia bekerja kurang dari 1 tahun. Kemudian ada penekanan dari perusahaan bahwasanya perusahaan itu hanya mampu memberikan bonus dan promosi hanya untuk satu karyawan saja. Nah, ini jelas sangat dilema untuk Rina sebagai manajer operasional tersebut. Kemudian perusahaan atau organisasi di perusahaan tersebut, manajemen pusatnya gitu, ia juga menekankan pentingnya bahwa untuk melakukan penilaian tersebut secara objektivitas dan keadilan. Nah, di sini jelas bahwa manajemen pusat dari perusahaan tersebut itu menginginkan adanya transparansi untuk penilaian kinerja pada karyawan untuk menerima bonus dan promosi tersebut yang hanya disebutkan terbatas hanya untuk satu karyawan saja. Nah, di sini permasalahannya itu bukan hanya memilih siapa yang pantas untuk menerima bonus dan promosi tersebut, tapi lebih pada bagaimana si Rina dengan kriteria kinerja, kemudian etika kerja, kemudian dampak terhadap tim untuk kedepannya juga itu seperti apa. Jadi lebih fokus ke bagaimana cara Rina berpikir di dalam kondisi dan situasi tersebut. Jadi bukan kepada siapa yang dipilih, melainkan bagaimana keputusan tersebut itu mencerminkan sebuah keadilan, kemudian integritas juga, kemudian profesionalisme si Rinanya juga sebagai seorang manajer operasional tersebut dalam memimpin sebuah tim tersebut. Kemudian pertanyaannya, tadi sudah identifikasi masalah, kemudian analisis kriteria pengambilan keputusannya. Jadi bagaimana sih agar keputusannya itu bersifat objektif dan adil serta etis mungkin ya.
Nah, di sini itu Rina itu seharusnya menggunakan sebuah sebuah kriteria yang relevan dengan tujuan organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Rina secara profesional. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang seharusnya itu digunakan oleh si Rina. Yang pertama itu kinerja objektif. Nah, di sini itu kinerja objektif itu maksudnya adalah bagaimana si karyawan itu bekerja secara profesional dalam menyelesaikan tugasnya secara baik gitu. Kemudian adanya kualitas hasil kerja. Jadi bagaimana si karyawan itu melewati prosesnya dalam bekerja tersebut, bagaimana dia menghasilkan eh, bagaimana dia menghasilkan hasil yang segitu baiknya, kualitasnya gitu. Kemudian adanya kontribusi terhadap target. Jadi di dalam suatu perusahaan pastinya ada target-target tertentu yang harus dicapai oleh si karyawan tersebut. Nah, bagaimana targetnya ini itu bisa dicapai atau tidak gitu. Kemudian adanya tanggung jawab dan disiplin kerja. Bagaimana si karyawan itu bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang ia lakukan, segala pekerjaan yang ia kerjakan. Bagaimana disiplinnya itu dijaga, konsistensinya dalam menjalankan tugas itu seperti apa? Apakah dari awal, dari A sampai Z, ia itu secara konsisten bekerja dengan baik, atau hanya pada awal-awal saja dia bekerja dengan baik, pada akhirnya secara lama-lamaan dia menjadi malas atau sebagainya. Kemudian ada kepatuhan terhadap prosedur dan tenggat waktu, yang dimana pastinya di dalam suatu pekerjaan pastinya ada SOP, prosedur yang perusahaan berikan untuk karyawan agar menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dengan baik, agar menciptakan kualitas produk yang baik, atau tidak akan adanya suatu produk yang NG, menyebabkan NG gitu. Jadi bagaimana karyawan tersebut itu patuh dengan prosedur tersebut. Apakah ia akan melenceng kah atau akan tetap patuh kah? Kemudian adanya etika dan profesionalisme. Nah, bagaimana di sini dia bersikap secara integritas dalam bekerja, kemudian komitmen terhadap aturan organisasi. Pastinya ada aturan-aturan organisasi yang harus karyawan patuhi, seperti misalnya dilarang merokok saat bekerja kah. Jadi si karyawan harus benar-benar mematuhi. Kemudian ada dampak terhadap tim. Jadi si Rina, seorang manajer tersebut, juga harus memikirkan dampak terhadap tim junior dan tim senior, yang dimana itu adalah pada dasarnya adalah satu tim. Jadi satu tim tersebut itu terdapat ada dua kubu, ada tim senior dan ada tim junior. Nah, bagaimana ia dapat mengambil keputusan agar tidak adanya konflik internal segala macam itu. Pengaruh keputusannya itu sangat-sangat berpengaruh kepada motivasi bekerja suatu karyawan di dalam sebuah tim tersebut. Kemudian Rina juga pastinya harus menghindari konflik secara internal. Jadi yang sudah saya bilang tadi, di dalam satu tim tersebut ada tim junior dan ada tim senior. Nah, bagaimana caranya si Rina itu agar tidak menyebabkan suatu konflik di dalam timnya tersebut? Kemudian adanya potensi pengembangan. Nah, jadi kemampuan berkembang dan memberi kontribusi jangka panjang. Jadi karyawan itu merasa terapresiasi gitu,
ketika ia berhasil atau bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya dalam kasus ini itu belum ditentukan, belum diterapkan secara adil apakah hubungan personal atau senioritas lebih diprioritaskan dibandingkan kinerja nyata. Nah, hal ini jelas sangat bertentangan dengan kondisi ketiga yang ditekankan oleh perusahaan tadi, bahwasanya manajemen pusat itu menekankan untuk penilaian kinerja agar objektivitas dan keadilan. Nah, jelas hal ini belum dilaksanakan secara objektif ataupun belum dilaksanakan secara adil karena masih memandang tingkat senioritas bukan kinerja. Jadi masih belum ada transparan. Nah, apa sih evaluasi alternatif keputusan dari kasus tersebut? Nah, evaluasi alternatifnya itu ada dua. Ada dua alternatif. Nah, yang pertama, alternatif pertama itu bonus dan promosi diberikan untuk anggota tim senior. Yang kedua untuk tim junior. Nah, yang pertama diberikan oleh kepada tim senior. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihannya itu menghargai masa kinerja karyawan tersebut. Jadi masa kerjanya masa kerja lama tersebut itu sangat dihargai oleh perusahaan. Kemudian menghindari konflik personal jangka pendek. Jadi antara kalau bonus dan promosi diberikan oleh tim junior, mungkin akan ada konflik dalam hati si pekerja senior tersebut. Ada rasa ketidakterimaan. Loh, saya bekerja lebih lama kok di sini, tapi yang dapat kenapa dia gitu. Pastinya gitu. Kemudian memberikan rasa aman bagi karyawan yang lain. Rasa aman bagi karyawan yang lain mungkin yang sudah bekerja lama di perusahaan menganggap bahwa masa kinerja itu lebih penting daripada kinerja nyata. Kemudian kekurangannya itu mengabaikan kinerja dan disiplin kerja. Jadi seperti kita yang penting lama gitu bekerja di perusahaan tersebut, masalah kinerja, masalah apa, santai aja kayak gitu, pasti mikirnya kayak gitu kekurangannya. Kemudian menormalisasi perilaku yang tidak profesional. Kenapa dikatakan tidak profesional? Karena hanya mengandalkan masa kerja, berapa lama masa kerja, dan hanya mengandalkan kedekatan personal kepada atasan. Jadi seperti istilah kasarnya, maaf, seperti cari muka, hanya sekedar itu saja. Ia mengabaikan kinerja yang secara nyata itu sebenarnya berpengaruh kepada penilaian. Kemudian merusak persepsi keadilan antar anggota yang lain. Jadi anggota yang lain jadi merasa tidak adil karena pemikirannya pasti kayak gini. Karena pemikirannya itu menganggap bahwa dia senior. Mentang-mentang ia senior, saya bekerja di sini sudah secara nyata sudah sangat baik, disiplin, bertanggung jawab, tapi kalah sama yang masa kerjanya lebih lama daripada yang kinerjanya lebih baik gitu. Kemudian yang kedua yang saya sebutin tadi, yaitu bahwa bonus dan promosi diberikan kepada tim junior. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan yang ada gitu di alternatif kedua ini. Nah, kelebihannya itu menghargai kinerja secara adil, secara profesional, secara tanggung jawabnya itu nyata. Kemudian mendorong kinerja karyawan untuk lebih semangat dan lebih baik karena merasa terapresiasi. Meningkatkan motivasi juga pastinya. Kemudian selaras dengan prinsip keadilan dan objektivitas yang ditekankan oleh perusahaan atau manajemen pusat.
Kemudian kekurangannya adanya yang saya sebutin tadi, adanya potensi kecemburuan. Nah, kecemburuan yang bagaimana? Kecemburuan pada tim senior tersebut, pada karyawan senior yang bahwasanya ia merasa bahwa dia itu lebih lama, lebih lebih pantas gitu mendapatkan bonus dan promosi tersebut. Apalagi dia juga secara personal dekat dengan atasan, jadi dia egonya merasa tersakiti jika tim junior atau karyawan junior tersebut yang mendapatkan bonus dan promosi. Kemudian kekurangan yang lain itu juga membutuhkan komunikasi dan manajemen perubahan yang baik. Namun perubahan perubahan itu tuh mungkin membutuhkan waktu. Jadi secara bertahap, tidak mungkin langsung satu-satu, itu tidak mungkin. Karena yang Rina hadapi itu adalah tim senior yang masa kerjanya itu lebih lebih lama daripada yang tim junior tadi. Di sini senioritas masih ada. Kemudian analisis bias dan tekanan organisasi. Nah, potensi biasnya itu apa sih? Potensi biasnya itu ada potensi bias afeksi, yang dimana kedekatan personal dengan karyawan senior yang tadi karyawan tim senior yang dekat dengan atasan secara personal. Nah, itu namanya bias afeksi. Kemudian adanya bias senioritas, di mana anggapan bahwa masa kinerja seorang karyawan itu lebih penting dari kinerja. Padahal kan sebenarnya yang paling penting di sini itu kan kinerjanya apa? Bukan masa kerjanya. Yang penting kan hasil yang diharapkan oleh perusahaan itu sesuai gitu. Kemudian ada bias konflik, keinginan menghindari ketegangan internal. Itu berasal dari Sirina sendiri. Jadi Sirina itu berharap agar tidak terjadi ketegangan internal dalam sebuah timnya, yang dimana ada senioritas dan junioritas. Kemudian ada cara meminimalisir bias tersebut. Yang pertama itu menggunakan indikator nyata, indikator kinerja secara tertulis. Jadi sesuai prosedur yang ada, kita ikuti bagaimana langkahnya. Kemudian mendokumentasikan alasan keputusan tersebut, didokumentasikan secara nyata, dijelentrehkan, disebutkan alasannya apa saja, kemudian berpegangan pada kebijakan perusahaan. Jangan melenceng. Jadi kita harus benar-benar mengikuti alur yang perusahaan itu sediakan. Kemudian melakukan refleksi etis sebelum mengambil keputusan. Jadi seperti kita itu harus merefleksikan diri kita bahwa kejujuran dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan itu sangat diperlukan secara murni. Tidak ada suatu alasan untuk memilih hal yang tidak seharusnya, seperti itu. Kemudian keputusan akhir dan alasan kritis, saya rasa setelah menganalisis semuanya, yang paling cocok untuk mendapatkan bonus dan promosi dari perusahaan itu adalah karyawan tim junior. Mengapa? Karena di sini ditekankan bahwa perusahaan itu meminta objektivitas dan keadilan untuk penilaian kinerja. Nah, di sini sangat jelas bahwa tim junior lah yang bekerja secara baik, sangat baik, meskipun ia baru bekerja secara singkat. Namun secara nyata
pekerjaannya itu sangat baik dibandingkan dengan karyawan senior yang hanya mengandalkan. Kemudian mengapa sih alternatif kedua itu yang dipilih? Bahwasanya bonus dan promosi jabatan itu diberikan kepada karyawan tim junior. Hal ini sangat nyata sekali, sangat logis bahwasanya bahwa eh, kita si Rina, si manajer operasional tersebut memilih berdasarkan objektif dan disiplin kinerja, disiplin kerja. Kemudian pemilihan tersebut juga pastinya membangun tujuan anggota tim untuk mencapai transparansi dan sesuai dengan prosedur perusahaan tersebut. Kemudian memotivasi untuk tidak melakukan diskriminasi kepada karyawan. Bahwasanya yang dilihat adalah real kinerja karyawan, bukan karena alasan-alasan tertentu. Kemudian membangun juga budaya meritokrasi. Budaya meritokrasi di Indonesia itu mencerminkan budaya yang memberikan apresiasi atau penghargaan yang baik gitu kepada seorang karyawan tanpa melihat adanya faktor-faktor tertentu. Jadi real kerja nyata, real kinerja yang dilihat, apakah baik atau tidak, bukan dilihat dari popularitasnya kah, kekayaannya kah, atau kedekatannya dia dengan pemimpin atau atasannya kah. Ini tuh real kerja nyata. Kemudian mencegah juga perilaku yang tidak etis. Jadi seperti yang kita tahu di perusahaan-perusahaan tertentu yang kemarin sempat ada kasus nyata bahwasanya adalah seorang karyawan dekat dengan atasan melakukan sesuatu yang hal-hal yang tidak etis. Nah, sebagai seorang manajer operasional, Rina itu menghindari hal tersebut. Jadi kita harus menjunjung tinggi-tinggi pekerjaan yang etis seperti itu. Jadi pada dasarnya keputusan yang Rina ambil untuk mengambil alternatif kedua ini itu menunjukkan bahwa Rina adalah seorang manajer yang profesional, yang objektif gitu ya, kemudian yang adil, transparansi, serta tegas. Jadi Rina sebagai seorang manajer melihat hanya kepada kinerja nyatanya, hasil yang dihasilkan dari pekerjaan karyawan tersebut. Apakah pekerjaan itu baik atau pekerjaan itu tidak, di luar dari hal-hal terkait kedekatan personal dengan atasan kah. Jadi Rina menjadi seorang manajer operasional yang tegas, adil, bijaksana, transparansi, dan objektivitas. Kemudian satu lagi, menjunjung integritas sebuah perusahaan tersebut. Jadi ketika seorang manajer tersebut itu baik, bijaksana dalam memilih keputusan yang mepet ataupun dengan tekanan yang sebegitu sulitnya, namun seorang manajer bisa menghadapinya, itu mencerminkan bahwa perusahaan tersebut juga baik. Jadi seorang manajer juga sangat berpengaruh kepada tujuan perusahaan tersebut. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Fatika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.